Memulai kegiatan kita, saya dulu menyapa anak saya. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya pagi ini, anak-anak? Sehat. Bagus, inilah yang saya harapkan semangat anak-anak saya yang sangat luar biasa ini. Jadi sebelum dulu kita lanjutkan dulu, saya dulu mengangkat semangat anak-anak kita, anak saya untuk bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Maka mari kita melaksanakan tepuh semangat dulu, ya kan? Ya, kita mulai tepuh semangat. Baik, terima kasih, luar biasa semangat anak-anak saya ini. Jadi untuk hari ini nak, jadi sebelum kita memulai, kita dulu berdoa dulu yang dipimpin oleh anak saya Ketri. Silakan nak. Baik, mari kita berdoa sesuai kepercayaan kita dan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Bagi agama Katolik, mari kita dasarkan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang berkata di atas kerajaan surga, kami kembali memuji namamu pada hari ini. Engkau telah menolong kami dari tadi perjalanan hingga sampai di gedung sekolah hari ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulaikan proses belajar mengajar kami. Yang selain kami bisa menolong kami, agar kami tahu apa yang diberi guru kami. Ya Bapa, bukalah hati kami dan pikiran kami, agar kami bisa menjawab pertanyaan apa yang telah diberi guru kami. Ya Bapa, kami juga berdoa buat guru-guru kami yang telah mengajari kami, tolonglah mereka Tuhan, agar mereka bisa mengajari kami dengan baik. Ya Bapa, kami juga berdoa buat orang tua kami yang kami tinggalkan di rumah, tolonglah mereka Tuhan, agar mereka bisa mencari nafas kami. Ya Bapa, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang belum sempat hadir pada hari ini, tolonglah mereka Tuhan, agar mereka bisa bersama-sama dengan kami. Ya Bapa, inilah doa anak mereka sempurna ini, sempurnakanlah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, terima kasih kepada anak saya Ketri. Sekarang saya mengabsen anak-anak saya dulu. Jadi silakan nanti diunjuk siapa yang tidak hadir ya. Yang hadir bilang hadir. Saya mulai. Arjun Setiawan Kule. Hadir. Hadir. Beatrice Swarni Kule. Hadir. Brian Prima Lois Kule. Hadir. Ernest Mahamira Zai. Hadir. Fridericus Kule. Hadir. Carolus Kelvin Kule. Hadir. Hetri Berniat Kule. Hadir. Luci Anastasia Kule. Hadir, Pak. Niat Pasrah Kule. Hadir, Pak. Pista Natasha Kule. Hadir, Pak. Radiato Kule. Hadir. Rafael Zafaeli Kule. Hadir, Pak. Stikar Mei Zai. Hadir, Pak. Stephen Rizky Aldo Kule. Hadir, Pak. Wan Krisman Kule. Hadir. Yao Mamati Kule. Hadir. Yohana Cernita Hati Kule. Hadir, Pak. Ines Satria Kule. Hadir, Pak. Baik, terima kasih anak-anak saya sudah hadir semua untuk hari ini. Jadi sekarang anak-anak saya mengajak kita untuk memulai pelajaran kita untuk hari ini. Sebelum kita memulai dulu, saya berharap kepada anak-anak saya supaya semangatnya makin naik lagi. Ya, mari kita dulu bernyanyi, ya, menyanyikan lagu Padamu Negeri yang dipimpin oleh anak saya Beatrice Swarni Kule. Silakan nak. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Teman-teman, saya undang untuk berdiri. Padamu negeri
Baik, anak-anak saya, terima kasih atas semangatnya. Saya ulangin dulu semangatnya supaya tetap semangat ini. Kalau saya bilang nanti selamat pagi, semangat pagi, maka tetap ada antusiasnya. Semangat pagi. Pagi-pagi, Baik, terima kasih. Ini semangat yang luar biasa. Untuk hari ini, kita akan mempelajari tentang dari tema 1, subtema 2. Di tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup, dan di subtema 2 tentang hewan adalah sahabatku di pembelajaran 1. Jadi untuk dulu anak saya, itulah yang akan kita kerjakan atau yang akan kita pelajari untuk hari ini. Kemudian dalam pelajaran kita ini ada beberapa tujuan yang harus kita capai. Pada tema 1 ini, subtema 2 ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, saya mengharapkan perhatian anak-anak saya di depan supaya tetap kita mengikuti dengan baik. Setelah membaca teks laporan yang dibaca, ya anak-anak saya mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram dengan benar. Itu yang harus kita capai. Selanjutnya, setelah menemukan ide pokok dari teks yang dibaca, peserta didik atau anak-anak saya mampu mengembangkan ide pokok dengan menggunakan bahasa sendiri secara rinci. Selanjutnya, untuk ketiganya, setelah mengamati slide video yang Bapak tayangkan nanti atau slide PowerPoint yang Bapak tayangkan melalui LCD fokus nanti, maka anak-anak saya mampu mengklasifikasi hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya, baik secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar dengan manfaatnya dengan benar. Selanjutnya, setelah nanti anak-anak saya berdiskusi, maka anak saya diharapkan mampu melaporkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya sesuai dengan baik yang ovipar, vivipar maupun ovovivipar. Selanjutnya, setelah nanti mengamati video potensi ASEAN, maka anak-anak saya mengharapkan mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dari 2 negara. Artinya yang ada di negara ASEAN. Nanti Bapak slide dan videonya di atas. Selanjutnya, setelah nanti berdiskusi, karena ini nanti saya diskusikan, saya suruh berdiskusi anak saya. Jadi anak saya mampu menulis laporan tentang perbedaan kehidupan ekonomi dari 2 negara terkait kondisi geografisnya melalui diagram yang Bapak bagikan nanti pada pembelajaran ini. Sekarang, sebelum itu anak-anak saya, silakan dulu anak-anak saya memberikan kesempatan untuk membaca. Silakan dulu membaca dulu kurang lebih yang ada di halaman kita, di halaman bukunya di halaman 62. Silakan dibaca itu dulu. Saya kasih waktu kurang lebih 10 menit untuk membaca di halaman 62 tentang materi yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang selamatkan makhluk hidup, dan di subtema 2 hewan adalah sahabatku. Silakan nanti baca-baca. Silakan dibaca dengan teliti ya.
Bagaimana nak? Sudah siap dibaca ini? Sudah. Sudah siap dibaca? Sudah. Ya itulah, nanti silakan dipahami yang telah dibaca itu. Sebelum kita masuk pada pelajaran selanjutnya lagi, Bapak tayangkan ini, silakan lihat lagi ini di atas infokus, akan Bapak tayangkan satu gambar. Nanti anak-anak kami mengidentifikasi gambar apa saja yang ada di atas ini. Baik, sudah lihat gambar ini di atas anak-anak? Sudah. Kalau sudah lihat ini gambar ini di atas, maka ada beberapa pertanyaan yang ada di bawah gambar ini, yaitu apa yang kalian ketahui tentang hewan ini? Ada yang tahu apa yang kalian ketahui tentang hewan ini? Ada yang tahu? Ada siapa? Silakan nak. Ini saya kasih. Silakan nak. Hewan apa ini di atas? Hewan ini hidup di dalam air yang bernama hewan tongkol. Ikan tongkol ya. Ada lagi yang tahu tentang hewan ini di atas? Ada. Sekarang karena sudah dijawab oleh anak saya Dasia, mari kita berikan aplaus buat dari anak saya. Tetap semangat dan luar biasa. Sekarang saya lanjut pada pertanyaan kedua. Apa manfaat dalam kehidupan hewan ini di atas? Oke, mantap. Ini ada si Beatrice ini. Silakan Beatrice. Apa itu nak manfaatnya? Sebagai sumber bahan makanan dalam Iya. kehidupan. Iya, sebagai sumber bahan makanan dalam kehidupan. Tepuk tangan buat Beatrice. Jadi selanjutnya yang soal ketiga, bagaimana cara perkembangbiakannya ini hewan di atas? Yang kalian tahu? Ya silakan anak saya Catherine. Silakan. Hewan ikan tongkol ini berkembang dengan cara melahirkan dan bertelur. Ya, tepuk tangan buat dia. Selanjutnya, apa yang ingin kalian ketahui tentang hewan ini di atas? Apa yang ingin anak-anak saya ketahui tentang hewan ini di atas? Silakan dulu dipahami hewan ini. Ini tadi dijawab tadi sama si Tasya bahwa ini adalah ikan tongkol. Hidupnya di daerah laut. Lalu, apa yang ingin kalian ketahui tentang hewan ini di atas? Silakan nak. Apakah semua jenis hewan bisa dimakan? Oke, baik, terima kasih. Yang ditanya oleh anak saya Ketri itu, dia bertanya Bapak, apakah semua hewan yang ada di laut, mungkin yang ditanya ini ya, mungkin apa semua hewan yang ada di laut itu bisa dimakan Pak? Tidak semua ya, tidak semua ya. Oke, sudah diperhatikan dan sudah dijawab tadi apa yang sudah ada di atas ini. Selanjutnya, atau ada pertanyaan sebelum Bapak lanjut? Tidak ada? Tidak ada. Baik, selanjutnya saya akan membagi kelompok anak-anak saya. Saya akan membagi kelompok ini. Jadi kelompok anak-anak saya ini nanti supaya saling kreatif, saling rajin memberikan pendapat. Jadi akan saya bagi kelompok satu. Kelompok satu itu ada si Beatrice. Ya Beatrice ya. Beatrice dan kawannya. Kelompok dua nanti ada si Tasya ya. Untuk kelompok tiga nanti, kelompok tiga itu ada si Ketri ya. Jadi kelompok ini saya bagi tiga. Jadi nama kelompoknya, kelompok satu saya kasih nama kelompoknya kelompok mawar. Untuk kelompok dua saya kasih namanya kelompok melati. Untuk kelompok tiga saya kasih namanya kelompok anggrek. Ya. Ayo silakan dulu pindahkan tempatnya nak. Silakan pindahkan dulu. Cari temannya. Untuk yang kelompok mawar di depan ini. Oke. Silakan nanya. Jangan ribut. Dihadapkan kursinya bagi kelompoknya, dihadapkan kursinya ya. Atau mejanya boleh digabung mejanya baru pindah ke namanya. Nah, digabung mejanya ya. Iya, boleh digabung mejanya, dua meja, bagi kursinya. Karena kita dalam 12 orang, berarti ada anak dalam satu kelompok ya.
Baik, sudah siap? Sudah. Ya, Tasya masih belum ini, masih diangkat kursinya, sabar ya. Oke, bagus. Sudah siap semua? Sudah. Masih tetap ada semangat? Masih. Silakan tepuk semangat dulu sebelum saya lanjut. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Baik, terima kasih luar biasa semua anak-anak saya. Sekarang akan Bapak bagikan itu LKPD yang akan dikerjakan. Tetapi silakan dilihat dulu, nanti Bapak kasih tahu bagaimana cara pengerjaannya. Akan Bapak bagikan LKPD-nya. Jadi ini untuk LKPD kelompok 1 atau kelompok awal. Ini di sini, untuk di sini ya. Oke, silakan dilihat-lihat dulu. Silakan diperhatikan dulu itu. Sudah semua dapat kelompok itu LKPD-nya? Sudah. Tahu LKPD itu? Nggak tahu. LKPD itu lembar kerja peserta didik ya. Jadi itu ya akan kita kerjakan nanti atau capaian kita untuk mata pelajaran ini. Selanjutnya, silakan lihat ini di atas layar PowerPoint. Silakan disenjang bagi yang sudah belakang di depan, silakan disenjang sedikit supaya kelihatan sama anak saya. Jadi ini yang akan kita pelajari hari ini seperti yang dibaca tadi itu adalah tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Jadi silakan lihat dulu PowerPoint di atas ini atau hasil slide PowerPoint yang Bapak tayangkan, dan silakan dipahami untuk dimuat nanti pada LKPD yang sudah Bapak bagikan. Paham ya? Paham? Tetap semangat. Paham? Mantap. Harus ada semangat ini. Jadi ini di atas kita belajar dari tema 1 yaitu tentang selamatkan makhluk hidup, subtema 2 hewan sahabatku. Jadi kita mulai ya, silakan diperhatikan untuk mengisi LKPD-nya nanti. Nah, perkembangbiakan hewan. Jadi perkembangbiakan hewan ini ada dibagi menjadi 2. Ada perkembangbiakan secara generatif, ada secara vegetatif. Jelas yang ada di PowerPoint di atas? Jelas. Mantap. Kemudian, apa itu yang disebut dengan perkembangbiakan generatif? Adalah yaitu perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara perkawinan. Itulah yang disebut dengan perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan secara generatif ini juga masih dibagi 3. Masih dibagi 3 anak-anak. Yang pertama ada perkembangbiakan secara vivipar. Apa nak? Vivipar. Nah, di mana yang vivipar itu artinya perkembangbiakan hewan dengan cara beranak, ya, atau menyusui. Kemudian ada perkembangbiakan secara ovovivipar. Ovovivipar itu apa nak? Ovipar itu apa nak? Bertelur. Jadi ovipar itu artinya hewan, perkembangbiakan hewan dengan bertelur. Selanjutnya ada perkembangbiakan secara ovovivipar, di mana hewan ini bertelur dan juga beranak. Mantap, sudah cukup dipahami. Selanjutnya perkembangbiakan secara beranak inilah contohnya ciri-ciri khusus yang dimiliki hewan yang berkembang biak secara beranak atau secara vivipar. Yaitu pertama ciri-cirinya itu menyusui anaknya. Jadi hewan yang beranak itu menyusui anaknya, kemudian biasanya termasuk hewan mamalia, kemudian mempunyai daun telinga, tubuhnya ditutupi dengan bulu atau rambut. Induk mengandung keturunannya selama beberapa waktu, artinya dia hamil selama beberapa waktu induknya ya. Selanjutnya mempunyai kelenjar susu ya, karena dia ini termasuk hewan yang menyusui. Ada di kehidupan kita hewan yang menyusui ya? Ada ya? Oke. Ada kalian lihat hewan yang menyusui di sekeliling kita? Apa salah satu contohnya anak-anak? Babi. Contohnya kambing ya kan? Iya. Iya. Selanjutnya kita lanjut, yaitu ada sapi. Nah, sudah lihat gambar sapi? Sudah. Nah, kalau sapi ini berkembang biak dengan cara beranak, itulah yang disebut tadi vivipar. Sapi ini berkembang biak dengan anak. Lihat anaknya, ada anaknya di bawah kan? Ada anaknya, kemudian dia mempunyai kelenjar susu. Selanjutnya, contoh perkembangbiakan secara vivipar beranak ya. Ada lagi
Apa ini? Kuda. Nah, kuda. Ada lagi. Apa ini? Kucing. Kucing. Berarti ada di sekeliling kita ini ya. Ada. Jadi itu contohnya ya, Nak ya. Nah, apa lagi nih? Kucing. Kucing, ya kan? Apa ini? Harimau. Nah, harimau. Ini salah satu harimau. Selanjutnya, perkembangbiakan secara ovipar. Di mana perkembangbiakan secara ovipar tadi itu perkembangbiakan secara bertelur yang dilakukan dengan cara bertelur. Ovipar sendiri berasal dari kata ovum. Ovum yang artinya telur. Setelah bertelur, induknya akan mengerami telur tersebut beberapa waktu agar bisa menjadi spesies atau individu baru yang sejenis. Ciri-cirinya, Nak, itu tidak mempunyai daun telinga. Kemudian tidak menyusui anaknya. Nah, ini hewan yang bertelur ini seperti contohnya ini, ada nanti contohnya ya. Nah, apalagi biasanya bukan golongan mamalia. Selanjutnya tidak mempunyai kelenjar susu. Selanjutnya biasanya hewan unggas. Jadi itu ciri-ciri perkembangbiakan secara ovipar atau hewan yang bertelur. Nah, contohnya apa ini? Ayam. Nah, ini tadi yang secara bertelur ini ayam di atas. Lihat telurnya, banyak telurnya? Banyak. Banyak telurnya? Banyak. Kira-kira berapa telurnya ini di atas? 5. Oh, 5, oke. Apa lagi nih? Burung. Burung berarti termasuk hewan ovipar ya? Iya. Oke. Apa lagi nih? Bebek. Iya, bebek ini bebek. Banyak telur bebeknya? Banyak. Ada berapa itu? 7. 7 ya. Nah, apa ini? Ikan. Ikan juga bertelur. Ya kan? Iya. Nah. Kemudian kita lanjut tentang perkembangbiakan secara ovovivipar. Di mana perkembangbiakan tumbuhan ini artinya perpaduan antara ovipar dan vivipar. Di mana embrionya berkembang dalam telur, tetapi telur itu berada di dalam tubuh induknya. Setelah telur itu menetas, baru induk melahirkan seekor spesies baru yang sejenis dengannya. Ada ciri-cirinya di bawah, Nak. Ciri-ciri hewan yang ovovivipar. Hewan yang berkembang biak secara ovovivipar tidak memiliki ciri-ciri khusus atau mencolok. Akan tetapi perbedaan hewan ovipar dengan hewan lain adalah dari proses pembuahan hingga melahirkan. Tetapi secara fisik hewan ovipar memiliki ciri-ciri seperti hewan ovipar. Paham ya sampai di situ? Paham. Lanjut. Ada contoh perkembangbiakan secara ovipar. Apa ini di atas? Ikan hiu. Apa? Ikan hiu. Nah, ini ikan hiu. Berapa ikan hiu ini? 1. Oh, 1. Ya, ikan hiu ini di atas kan? Iya. Oke. Kemudian apa ini? Buaya. Nah, ini buaya. Lihat buah, apa buaya? Nampak. Iya, besar buayanya kan? Besar. Lanjut lagi. Nah, ini hewan-hewan ovipar ini. Ini dia semua ya, termasuk kadal, ya, ikan hiu. Dia di situ semua ya, Nak, ya? Iya. Oke. Selanjutnya perkembangbiakan hewan vegetatif. Tadi perkembangbiakan hewan kan dibagi dua umumnya kan? Iya. Ada generatif, ada Nah, di mana perkembangbiakan secara vegetatif ini artinya berkembangbiak dengan cara dengan cara kawin, juga dengan perkembangbiakan dengan cara tidak kawin. Nah, yang berkembangbiak dengan cara tidak kawin ini adalah vegetatif. Ya kan? Perkembangbiakan hewan secara tidak kawin, ya, perkembangbiakan vegetatif. Nah, kita lihat, vegetatif dibagi menjadi 3 lagi nih, nah. Ada yang membelah diri atau fragmentasi, contohnya amuba. Ya, ini salah satu hewan amuba. Nah, silakan lihat ini contoh daripada amuba ini. Nah, jadi ini bagian tubuhnya ini adalah membelah diri. Jadi di bagian tubuhnya itu menonjol, baru tonjolan yang kecil itu menjadi individu yang baru. Itu yang disebut dengan membelah diri atau fragmentasi. Kemudian ada yang bertunas. Contoh salah satunya adalah hidra. Nah, ini satu contoh hewan hidra. Nah, hidra. Jadi hewan hidra ini nanti kalau ini dipotong bagian tubuhnya ini dibentuk menjadi individu yang baru. Begitu dia ya. Oke. Selanjutnya. Nah, contoh lagi yang fragmentasi seperti cacing pita. Ya. Cacing pita. Kemudian setelah belajar hewan yang berkembang biak, tugas kalian di rumah. Nanti itu tugas kalian di rumah. Oke. Baik, itulah yang kita pelajari untuk hari ini
yang sudah Bapak tayangkan ini. Kemudian anak-anak saya silakan lihat LKPD atau yang sudah Bapak siapkan tadi. Silakan anak-anak saya mengerjakan yang IPA. Ya. Silakan anak saya mengerjakan yang IPA sesuai dengan hasil yang sudah ditayangkan. Silakan anak-anak saya, silakan dulu di ini komunikasi antara kelompoknya. Apa ini, apa tadi yang ditayangkan ini. Jadi sudah lihat LKPD-nya semua kan? Sudah. Oke, silakan anak-anak saya. Sebelum dulu itu ada pertanyaan dulu? Iya. Tidak. Oke, bagus, semangatnya luar biasa. Apa yang sudah ditayangkan tadi di fokus atau di LCD proyektor, itu anak-anak saya masukkan di situ. Mana hewan bertelur, mana hewan yang beranak, mana hewan yang bertelur dan beranak. Silakan ya. Jangan hanya pendapat satu orang, semua memberikan pendapat ya. Dipilih pendapat nih, kasih pendapat satu-satu ya. Ada kawan apa yang harus kita tulis di sini gitu ya. Tetap semangat ya. Tetap. Bagaimana kelompok 3 semangat? Semangat. Kelompok 2 semangat? Semangat. Kelompok 1 bagaimana? Semangat. Wajarlah, namanya juga mawar, ada juga melati, ada juga anggrek. Wajarlah semangat. Tetap semangat ya. Ya, Pak.
Bagaimana, sudah siap? Siapa yang sudah siap? Mantap. Oke, berarti semua kelompok ini. Baik, tepuk tangan untuk kita. Mantap, luar biasa semua anak-anak ini, sangat luar biasa. Oke, kalau sudah siap dikerjakan LKPD-nya khusus yang mata pelajaran IPA, maka sekarang kita lanjut. Pekerjaan kita masih ada 2 lagi. Ada dari IPS dan bahasa Indonesia, begitu ya? Iya. Kita lanjut untuk anak saya. Silakan baca buku yang tema 1 itu halaman 67 tentang ekonomi ASEAN. Nah, silakan dibaca karena itu nanti menjadi acuan anak-anak saya untuk mengerjakan LKPD yang sudah Bapak bagi di halaman 2. Begitu ya anak-anak ya? Silakan dibaca di halaman 67, dibaca-baca. Kemudian sambil nanti dikaitkan dengan LKPD yang sudah Bapak bagi tadi di halaman 2. Paham kan? Tetap semangat? Tetap semangat? Hai Sobat Pintar, semangat pagi. Silakan baca. Sudah siap dibaca? Baik, sebelum mengerjakan LKPD yang sudah Bapak kasih, kalau sudah siap dibaca, berarti tentunya sudah dipahami ya? Sudah dipahami ya? Nah, silakan lihat video, ya, video tentang yang potensi ekonomi negara anggota ASEAN. Jadi Bapak tanyakan di fokus, silakan dilihat. Yang sudah membelakangi ke depan, silakan diserong sedikit ya. Diserong ya, diperhatikan di atas videonya ya. Oke, sebagai pendukung tadi yang telah dibaca di halaman 67 dan 68. Nah, dia di atas Bapak share video. Paham ya? Diperhatikan. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pintar semua, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu Guru selalu doakan agar kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Pagi ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran yaitu potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Nah, coba kalian perhatikan peta berikut ini. Ini merupakan kawasan Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Coba kalian perhatikan dari seperti ini ya. Ini adalah jalur perdagangan dunia. Kawasan Asia Tenggara merupakan jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini.
ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Nah, dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Simak baik-baik ya. Yang pertama, Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Selanjutnya, Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Kalian tahu apa yang dimaksud pendapatan per kapita? Yaitu besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Itulah yang dimaksud dengan pendapatan per kapita. Negara selanjutnya adalah Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Selanjutnya, negara Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar yaitu padi dan karet. Negara berikutnya Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong juga ya. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besarnya negara Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di kawasan Asia Tenggara. Negara selanjutnya Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Berikutnya Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Nah, selanjutnya Vietnam. Setelah pulih dari perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Anak-anak, demikianlah potensi
negara-negara anggota ASEAN. Semoga bermanfaat ya buat kalian semuanya. Sampai jumpa. Baik, itu tentang potensi ekonomi negara ASEAN yang sudah dilihat di atas tadi. Sekarang saya kembalikan ke kelompoknya untuk mengerjakan LKPD kedua, itu mata pelajaran IPS. Muatan pelajaran IPS itu dikerjakan LKPD kedua yang sudah Bapak bagikan. Silakan, Nak. Dikerjakan LKPD kedua ya. Silakan berdiskusi atau ada yang dialami kesulitan pada pengerjaan LKPD-nya? Ada? Tidak. Ada? Tidak. Ada yang kesulitan mengerjakan? Tidak. Tetap semangat dulu ya. Bagaimana Frida? Paham pengerjaannya? Paham. Kelompok melati ya? Kelompok Andre. Paham ya ketiga? Iya, Pak. Mantap. Semangat ya? Ya, Pak. Tetap semangat? Tak. Oke, tetap semangat anak saya. Tetap semangat mengerjakannya. Itu sesuai dengan hasil video tadi yang sudah Bapak jelaskan. Itu anak-anak saya dari situ untuk mengisi LKPD itu ya.
Dan juga ada yang ada di bukunya di halaman 67-68. Bagaimana Tasya? Baik, mantap. Bagaimana, sudah siap? Sudah. Baik, mantap. Semangat ini luar biasa ini anak saya. Sudah siap semua? Sudah. Ruang pemawar sudah siap? Sudah. Ruang pemelatih sudah siap? Sudah. Dan Pak Kre sudah siap? Sudah. Nah, sekarang kita lanjut ya. Tidak ada kesulitan yang tadi pas mengerjakan itu? Iya. Ibarat kesulitan tapi sudah cukup paham ya melalui video dan juga melalui buku. Sekarang kita lanjut dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Di situ ada pekerjaan kita di bahasa Indonesia. Bapak tayangkan di atas ini ada dua teks yang Bapak tayangkan di atas ini. Nanti anak-anak saya mengambil atau melihat teks yang sudah Bapak tayangkan nanti di PowerPoint dan dipahami. Tugasnya di situ adalah artinya menentukan pokok pikiran. Bentar ya, ini ada kendala teknis sebentar. Nah, menentukan pokok pikiran dari setiap paragraf yang Bapak bagikan di atas ini. Yang Bapak tayangkan di atas ini fokus. Paham ya? Paham. Oke, silakan dilihat ya. Kelihatan ya yang di belakang? Kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan. Ya, teks bahan ajar bahasa Indonesia. Karena kita IPA sudah, IPS muatan pelajaran IPS sudah, dan sekarang kita masuk pada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, silakan lihat teks ini di atas paragraf 1. Nah, di paragraf 1 itu silakan lihat. Jadi silakan dibaca ya, dibaca sekaligus langsung dipahami LKPD ketiga. Ya. Yang telah Bapak bagikan tadi itu dilihat di LKPD ketiga. Sudah? Sudah dibaca semua? Sudah. Sekarang lihat LKPD-nya ketiga. LKPD lembar ketiga. Itu silakan dilihat. Silakan dilihat LKPD ketiga. Nah, disesuaikan dengan paragraf yang sudah Bapak siapkan di LKPD ketiga. Ada paragraf 1, ada paragraf 2. Itu nanti anak-anak saya mencari pokok yang ada di sana. Jadi muat di dalam paragraf itu, dimuat di dalam kotak yang sudah Bapak siapkan itu. Paham ya? Paham. Paham ya? Paham. Masih tetap semangat? Masih. Nah, kalau saya bilang semangat pagi, jawabannya nanti yes, yes, yes ya. Semangat pagi. Yes, yes, yes. Mantap. Silakan lanjutkan.
Untuk menentukan ide pokoknya itu kita sesuaikan dengan cara yang sudah Bapak bilang tadi, bahwa paragraf itu ada terbagi 3. Ada paragraf induktif, ada deduktif, dan ada campuran. Jadi untuk mengambil ide ide pokoknya itu kita sesuaikan dengan menggunakan paragraf deduktif. Artinya di awal paragraf. Paham ya? Paham ya? Oke, bagus. Baik, bagaimana? Sudah siap? Sudah. Mantap, tetap semangatnya luar biasa ini anak saya. Tepuk tangan buat kita semua dulu, tepuk tangan. Oke, sekarang karena tugas kelompoknya ini, sudah tugas kelompoknya ada tadi muatan pelajaran IPA, ada muatan pelajaran IPS, ada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Sekarang masing-masing kelompok mempresentasikan ke depan apa yang telah dikerjakan. Nah, apa yang telah dikerjakan itu, jadi siap-siap. Satu kelompok itu menyiapkan satu utusannya untuk mempresentasikan ke depan. Untuk kelompok yang lain, contoh ya, kalau kelompok 1 atau kelompok mawar maju, maka kelompok 2, kelompok melati sama kelompok anggrek itu memberikan tanggapan. Kalau ada yang tidak dipahami, boleh diberikan tanggapan. Kalau tidak ada juga, boleh juga nanti selanjutnya. Nah, untuk itu siapkan siapa utusan kelompoknya, sepakati siapa utusan kelompoknya untuk presentasi dulu. Untuk kelompok 1, kelompok bawah siapa utusannya? Beatrice. Untuk kelompok melati siapa utusannya? Tasya. Untuk kelompok anggrek siapa utusannya? Mantap, berarti ini kesepakatan yang bagus ini. Oke, kita berikan kesempatan buat kelompok 1 ya. Oke, iya, yang dikerjakan untuk kelompok 1 dibacakan hasilnya, dibacakan. Setelah itu nanti kalau ada tanggapan dari teman, silakan nanti ditanggapi ya. Silakan kelompok 1. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Luar biasa. Di sini ya. Baik, kami dari kelompok 1 ingin menampilkan hasil dari diskusi kami. Hewan yang beranak,
dan kuda. Hewan yang bertelur: ayam, burung, ular, bebek. Beranak dan bertelur: ikan hiu. Perkembangan vivipar: beranak kambing, anjing, kucing. Ovipar bertelur: ayam dan burung. Ovovivipar bertelur melahirkan. Hewan yang bertelur dan melahirkan adalah ikan hiu. Apa ada pertanyaan dari teman-teman kelompok lain atau pendapat? Dipersilakan. Ya, tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Kalau ada juga tanggapan dari teman-teman kelompok melati, kelompok anggrek, bolehlah ditanya tentang hasil yang telah dikerjakan di IPA oleh kelompok 1. Sekali lagi dulu berikan tepuk tangan aplaus buat kelompok 1. Ada? Kalau tidak ada, kita persilakan dia untuk duduk. Sudah, kita persilakan dia duduk? Sudah. Oke, baik, silakan duduk. Tepuk tangan sekali lagi, nak. Nah, untuk mempersingkat waktu kita ini, supaya anak saya, nama pelajaran itu udah mau habis ini. Yang kelompok 2 itu yang dikerjakannya, walaupun sudah dikerjakan di perawatan IPA, tetapi yang dibacakan hasil presentasinya nanti itu adalah IPS. Siapa utusan kelompok 2 tadi? Tasya. Tepuk tangan buat Tasya dulu. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama kelompok kami adalah kelompok Melati. Kami akan memilih 2 negara dari ASEAN, yaitu Singapura dan Thailand. Pengertian dari Singapura adalah Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN, sedangkan negara Thailand sumber penghasilan mereka adalah padi. Padi memang merupakan hasil pertanian yang besar di negara Thailand. Sekian hasil diskusi kami persilakan kepada teman-teman kami untuk memberikan tanggapan maupun pertanyaan. Kepada teman kami persilakan. Silakan tepuk tangan dulu buat. Baik, tepuk tangan. Berikan aplaus lagi untuk kelompok Melati. Nama kelompoknya Melati, jangan lupa itu ya. Ya, luar biasa hasil kerja keras anak saya untuk diskusi ini. Dan inilah yang Bapak harapkan, artinya saling ada interaktif antara siswa. Begitu ya? Oke, semangatnya agak luar biasa, cara belajarnya juga kekompakannya agak luar biasa. Selanjutnya, sekarang kita kasih kesempatan untuk kelompok apa sekarang? Kelompok anggrek, kelompok 3. Siapa utusan kelompok 3? Getri. Baik, kita berikan aplaus kepada Getri. Silakan Getri. Bahasa Indonesia kan, Nak? Iya. Baik, kami dari kelompok 3, nama kelompok kami kelompok anggrek. Kami akan menunjukkan hasil diskusi kami. Paragraf 1. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Paragraf 2. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Apakah teman-teman kelompok kami mengerti? Kalau ada pertanyaan disilakan. Ada teman-teman? Tidak. Ada teman-teman? Tidak. Berarti sudah benar jawaban mereka? Sudah. Kita tidak tahu apakah sudah benar. Nanti Bapak Guru yang nilai. Begitu ya? Iya. Ya, kita berikan dulu aplaus untuk kelompok anggrek. Ini nak, baik. Pekerjaan yang sangat luar biasa ya. Ada nilai kerjasama yang bagus. Jadi inilah yang Bapak sangat harapkan kepada anak saya, tetap ada semangat. Ya, tetap ada semangat dalam pembelajaran setelah mengikuti. Kemudian untuk anak-anak saya, setelah melihat tadi hasil kelompok-kelompok yang dipresentasikan oleh teman kalian itu dari masing-masing kelompok, maka adakah yang merasa sulit
kerjakan? Ada? Tidak. Karena tidak ada, kemudian anak-anak saya dalam hal ini nanti pelajaran apa yang kita pelajari hari ini, silakan tanya dalam hatimu, ya, kerjakan. Apakah memang pekerjaan ini apa manfaatnya dalam kehidupan saya? Ada manfaatnya dalam kehidupan kita kan? Ada. Nah, siapa yang bisa memberikan tanggapan apa manfaatnya dalam kehidupan kita apa yang kita pelajari ini? Ada? Iya, salah satu manfaatnya dalam kehidupan kita itu adalah kita bisa mengenal bagaimana cara perkembangbiakan daripada hewan. Jadi hewan itu berkembang biak. Jadi perkembangbiakan itu artinya di mana hewan itu mampu mempertahankan spesiesnya atau mampu memperbanyak diri. Itu berkembang biak artinya ya. Jadi untuk itu kepada anak-anak saya, apa yang telah kita kerjakan untuk hari ini, harapan Bapak supaya lagi itu tetap diulang ya. Diulang. Contoh tadi seperti yang kita pelajari tentang perkembangbiakan hewan. Selanjutnya lagi selain itu ada lagi perkembangbiakan hewan itu ada terbagi dua tadi, ada vegetatif, ada yang generatif. Jadi bagi-bagi menjadi tiga. Selanjutnya lagi silakan dengarkan Bapak ya. Lalu lagi kita belajar tentang bagaimana potensi ya, potensi ekonomi negara-negara yang ada di Asia. Jadi kita tahu dulu bahwa ASEAN itu Association of Southeast Asian Nations. Artinya di situ perkumpulan atau negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Itu ada terdiri dari 10 negara. Tadi sudah ada di buku yang sudah kita baca ya. Nah, selanjutnya kita mengambil atau mencari ide pokok dari setiap paragraf. Nah, saya semua sudah melaksanakan itu, sudah mengerjakan itu. Itulah yang sangat bagus. Ya, itulah yang sangat bagus. Saya angkat lagi semangatnya ini. Tepuk semangat. 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 Yes. Baik, terima kasih. Jadi untuk itu itulah anak-anak saya harapkan untuk nanti di rumah diulang lagi pekerjaannya ini, diulang pekerjaannya supaya apa yang kita pelajari hari ini anak-anak saya mampu mengenal dan memahami lebih lanjut, baik dari video tadi maupun dari slide PowerPoint yang Bapak tayangkan. Jadi anak-anak saya cukup memahami apa dari isi daripada yang kita pelajari hari ini untuk materi yang telah kita pelajari hari ini. Kemudian anak-anak saya juga sebagai tugasnya itu ada di kerjakan tugas nanti di buku siswa yang ada di tangan anak-anak saya itu dikerjakan anak-anak saya supaya diulang kembali di rumah, begitu ya, paham ya? Jadi diulang kembali di rumah. Nanti kalau ada lagi yang kurang paham, boleh di pertemuan berikut, boleh ditanya sama Bapak Guru, begitu ya? Nah, sekarang boleh juga kalau memang anak saya ada yang punya HP kan, punya HP ada jaringan di rumah, kalau ada jaringannya boleh juga dibuka di YouTube lah. Boleh dibuka di YouTube materi-materi terkait tentang perkembangbiakan hewan dan juga bagaimana menentukan ide pokok dari setiap paragraf dan juga potensi ekonomi Asia. Jadi itulah yang kita pelajari untuk hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih atas anak-anak kami semua atas kerjasamanya sudah bagus. Dan sudah bagus hasil pekerjaannya juga. Selanjutnya nanti hasil KPD-nya itu diserahkan sama Bapak di atas ini. Satu orang diurus dulu, serahkan dulu itu. Mana tadi KPD? Satu orang. Nah, oke. Nama sekelompok ya. Untuk di bukunya itu yang ada di buku siswa itu dikerjakan secara mandiri, nah ya. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, maka saya mengangkat lagi semangat anak-anak saya. Kalau saya bilang semangat pagi, bilang yes ya. Semangat pagi. Yes, yes, yes. Bagus. Untuk mengakhiri kita, maka kita berdoa lagi. Yang dipimpin oleh anak saya, Friderikus. Oke, silakan Friderikus. Kasih jalan. Kawan-kawan, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing.
bagi agama Katolik, mari kita berkata saleh dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menolong kami dari awal mata pelajaran kami sampai akhir. Ya Tuhan, kami tahu itu bukan karena kekuatan kami, melainkan belas kasih-Mu kepada kami. Ya Tuhan, yang pertama kali aku berdoa buat guru-guru kami, berilah mereka kekuatan dan kesehatan agar mereka bisa memberi kami mata pelajaran yang lebih baik. Ya Tuhan, aku juga berdoa buat teman-teman kami yang belum bisa berdoa dalam nama-Mu. Walaupun dia tidak bisa berdoa dalam nama-Mu, berilah dia kesehatan dan kekuatan agar dia bisa berdoa kembali sama-Mu. Ya Tuhan, ini ada anak yang sempurna ini, sempurnakan melalui nama-Mu, anak-Mu Kristus Yesus dan Juru Selamat kami. Sama saya katakan, Amin. Baik, terima kasih. Dan demikianlah pertemuan kita untuk hari ini. Dan inilah harapan Bapak supaya tetap semangat dalam pembelajaran dan kedepannya. Ya, kedepannya kita selalu sama-sama, selalu bekerjasama dan semangatnya yang luar biasa. Demikian, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Semangat.